Teman-teman silakan dibuka modul 5. Sekarang kita membahas mengenai pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making. Ada yang tahu pengambilan keputusan taktis itu apa? Taktis. Halo. Yang sudah baca. Oke. Jadi pengambilan keputusan taktis itu jangka pendek. Oke. Taktis itu jangka pendek yang berakibat seterusnya atau dalam jangka panjang. Tapi keputusannya dibuat dalam jangka pendek. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Yang pertama, konsep cost diferensial atau differential cost concept. Sebentar. Iya, cuma 5 orang. Mana ini teman-temannya? Halo. Oh, oke. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke. Dalam konsep cost diferensial, ABC lebih relevan digunakan pada pengambilan keputusan jangka panjang, sedangkan analisis cost diferensial untuk keputusan jangka pendek. ABC kemarin activity based cost. Tapi kalau kita sedang ngomongin konsep cost diferensial itu untuk keputusan jangka pendek. Adapun 6 langkah proses pengambilan keputusan taktis, yaitu pertama mendefinisikan masalah, kemudian mengidentifikasi beberapa alternatif, mengidentifikasi cost dan manfaat dalam tiap alternatif, menghitung total cost dan manfaat dalam tiap alternatif, memasukkan nilai faktor-faktor kualitatif, serta membuat keputusan. Sebenarnya ini sudah kita bahas di modul-modul sebelumnya, bagaimana cara mengambil keputusan. Oke, jadi kalau ada masalah ditulis dulu, misalnya diketahui dulu, didefinisikan dulu apa masalahnya, kemudian dengan masalah ini solusinya apa saja, nggak cuma satu kan, pastinya ada beberapa solusi. Kemudian cost dan manfaatnya dibandingkan di antara beberapa alternatif solusi tersebut. Kemudian menghitung total cost dan manfaat. Kemudian juga faktor-faktor kualitatif, jadi yang nggak bisa dihitung, nggak ada satuan rupiahnya, tapi harus dipertimbangkan seperti itu. Kemudian baru membuat keputusan. Itu adalah 6 langkah mengambil keputusan taktis atau keputusan jangka pendek. Selanjutnya, ada jenis-jenis keputusan jangka pendek, yaitu menerima atau menolak pesanan khusus. Ini juga sudah kita bahas sebelum-sebelumnya di modul sebelumnya. Sebentar. Yang kedua, mengevaluasi alternatif membeli dari pemasok luar atau membuat sendiri, menentukan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut. Yang keempat, memperluas, menutup atau menghilangkan suatu fasilitas. Ini semua sudah kita bahas sebenarnya di modul sebelumnya. Atau TTM kemarin itu kita sudah bahas ini. Masih ingat semua kan ya? Oke. Untuk itu kita lanjutkan analisis cost diferensial.
Analisis cost diferensial adalah analisis yang menentukan tingkat yang diinginkan dari suatu keputusan dalam jangka pendek. Jika manfaat diferensial berupa pendapatan atau terhindar dari denda lebih besar dari cost diferensial, maka keputusan ini diambil. Namun jika sebaliknya, maka keputusan tidak diambil. Maksudnya sebaliknya, manfaatnya lebih kecil daripada cost-nya. Cost diferensial, cost yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu usulan proyek atau aktivitas yang telah dilakukan. Cost diferensial ada dua macam, yaitu out of pocket cost dan avoidable cost. Dan cost diferensial bukan sunk cost. Jadi gini, misalnya ada solusi untuk membeli atau membuat sendiri. Ada dua alternatif solusi, membeli atau membuat sendiri. Kalau membeli ada harga belinya, kalau membuat sendiri ada ongkos biaya untuk bahan baku, biaya listrik dan lain-lain. Jika total biayanya ini ada selisihnya, maka biaya yang paling rendah itu kan yang dipilih. Itu yang disebut cost diferensial. Tapi kalau dua alternatif ini sama-sama mempunyai biaya yang sama, contohnya kalau kita apa misalnya ya, sebentar. Contohnya biaya setting nantinya. Biaya setting dua-duanya ada dan jumlahnya sama, biaya besarnya sama, maka hal ini bukan termasuk cost diferensial karena jumlahnya sama, tidak mempengaruhi keputusan manajemen untuk memilih salah satunya. Itu bisa dipahami ya. Kalau diferensial, berbeda itu antara satu alternatif dengan alternatif lain. Kalau berbeda disebut cost diferensial, kalau sama disebut bukan cost diferensial. Oke. Kemudian ada dua jenis cost diferensial. Out of pocket itu cost tetap bisa berupa cost tunai. Kalau avoidable cost itu adalah cost yang bisa dihindari. Jadi cost yang bisa dihindari itu misalnya cost variabel. Cost variabel. Misalnya kita tidak memproduksi, maka cost itu kan tidak ada. Kalau kita memproduksi, baru cost variabel itu ada, biaya variabel sesuai dengan jumlah yang kita produksi. Kemudian sunk cost. Sunk cost itu contohnya di sini adalah kelebihan nilai buku atas nilai sisanya. Cost tetap yang dialokasikan tidak berubah sebagai akibat dari penerimaan atau penolakan proyek yang sedang dievaluasi. Jadi merupakan cost historis yang terjadi karena suatu keputusan masa lalu yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat berubah dengan keputusan yang akan datang. Sunk cost ini tidak ada hubungannya atau tidak mempengaruhi kita dalam mengambil alternatif solusi. Gitu. Tidak dapat digunakan sebagai dasar atau tidak relevan dalam mengambil keputusan. Jadi sunk cost, semua yang sunk cost tidak termasuk cost diferensial. Itu. Oke. Kemudian cost variabel pada umumnya adalah cost relevan dalam analisis cost diferensial karena dikeluarkan pada saat